di mana Syekh telah mendapat sanad lebih daripada 300 orang guru di seluruh dunia. Mekah, Madinah, Mesir, Syria, Yaman, Indonesia, Malaysia, Thailand dan pelbagai lagi tempat. Menunjukkan betapa sungguhnya Syekh mencari ilmu, dan pada hari ini Syekh berada dengan kita untuk berkongsi apa yang ada dengan Syekh. Moga-moga ianya dapat menjadi iktibar dan kita dapat ambil pengajaran insya-Allah. Dan Syekh akan bersama kita untuk membawa tajuk hati yang mati, tuan-tuan. Satu tajuk yang pada saya cukup cantik berkenaan kita umat yang berada di akhir zaman. Kita berada dengan pelbagai ujian yang boleh menyebabkan hati kita ni, tuan-tuan, sedikit cuitan daripada nafsu dan syaitan boleh tergelincir daripada hadaf kita yang sebenarnya, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya serahkan kepada Syekh, di sini saya ada dua pengumuman. Saya minta laluan sikit Syekh. Yang pertama, insya-Allah pada esok hari Masjid Qaryah Semilang akan mengadakan majlis bacaan Yasin dan solat hajat serta ceramah motivasi untuk para pelajar UPSR yang akan mengambil UPSR tak berapa lama lagi. Jadi kita minta kepada semua ahli qaryah, tolong war-warkan kepada semua anak kita, anak Qaryah Semilang, untuk turun bersama-sama, terutamanya anak dan waris yang anak mereka akan mengambil peperiksaan UPSR. Tak kira juga, kita tujukan sama untuk PMR, PT3, SPM, STAM, semua boleh main sekali. Kita harap anak qaryah dapat turun untuk memberi sokongan, dan insya-Allah akan ada sedikit ceramah motivasi selepas tu. Dan yang kedua, seperti biasa di pintu utama kita ada sediakan tabung wakaf untuk pemasangan kipas gergasi. Tuan-tuan, ni kali kedua saya berada di sini untuk cakap hal kipas ni. Sebelum ni kita minta banyak dah. Kita suruh kempen kongsi rezeki lah apalah. Tuan-tuan, saya ulang balik, dengan kipas yang kita wakaf walaupun sedikit, angin yang keluar daripada sana ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak, banyak. Tak ada banyak, kita sedikit. Moga-moga sumbangan kita itu akan ditimbang oleh Allah, dan mungkin sumbangan yang sikit itu menjadi punca untuk pelepasan kita daripada api neraka Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Fadilatul Syekh untuk memulakan ceramah dan kuliah pada hari ini. Sama-sama kita beri tumpuan. Moga-moga Allah akan memberkati kita semua yang berada pada majlis ini, insya-Allah. Al-Fadhil Syekh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat orangnya banyak, tapi suaranya sangat rendah. Tak tahu saya kena tadi itu sudah makan ke belum? Saya ulang lagi ya, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana wa khalilana Muhammadar Rasulullah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wajahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggugahkan hati kita hingga tergerak untuk melaksanakan taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama melaksanakan solat berjemaah, solat maghrib di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak para umatnya agar membersihkan hati-hati mereka, mengajak umatnya agar mereka berzikir kepada Allah agar hati mereka hidup dan agar hati mereka tidak mati dan cinta terhadap dunia yang fana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi masjid, EJKT, tuan-tuan alim ulama yang hadir pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, tubuh manusia Allah lengkapi dengan hati. Di dalam tubuh ini terdapat segumpal darah sebagai remote control. Apabila hati tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh dan akan keluarlah segala amal-amal yang baik, percakapan yang baik, gerak-gerik yang baik. Dan apabila hati ini rusak dan mati, maka dia akan mengeluarkan hal-hal yang tidak akan baik. Bila berbicara akan mengeluarkan perkataan yang kotor. Bila berjalan akan berjalan ke tempat-tempat yang haram. Bila makan maka makan makanan yang haram. Maka hati merupakan daging yang terpenting di dalam tubuh manusia. Judul kita pada malam yang berbahagia ini adalah hati yang mati. Kalau kita lihat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah yang tidak besar tetapi sangat berpengaruh bagi tubuh manusia. Ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jikalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jikalau dia buruk dan rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dari hadis ini kita mengetahui seorang insan yang apabila Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dan hati itu adalah baik, maka segala daripada amalnya adalah baik. Apabila insan tersebut memiliki hati yang kotor, hati yang mati, hati yang rusak, maka akan keluarlah segala kejahatan-kejahatan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, apa tanda hati itu mati? Hati akan mati dan memiliki tanda kematiannya apabila dia meninggalkan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala ibadah. Di dalam hatinya tidak terdapat kesedihan,
Yang kedua, apabila dia melaksanakan kemaksiatan, maksiat secara zahir dan batin, maka dia tidak menyesal. Ini tanda-tanda hati mati, yang jikalau dia hati mati, maka dia akan melaksanakan segala kemaksiatan dan kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, coba kita lihat tanda-tanda ini yang kita lihat sekarang umat Islam yang telah diajarkan baginda Rasulullah bagaimana caranya mensucikan hati mereka, menghidupkan hati mereka. Tapi kita lihat sekarang makin banyak orang-orang yang punya penyakit hati, makin banyak orang-orang yang hatinya mati. Kenapa? Kalau kita lihat banyak masjid di mana-mana, betul? Masjid di mana-mana besar, di dalamnya ada aircon, fasilitas yang begitu mantap dan enak. Tetapi apakah orang yang melaksanakan sholat di masjid itu banyak? Manakala azan berkumandang memanggil untuk melaksanakan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka tidak sedikit pun merasakan jiwa mereka terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat fardu ditinggalkan, mereka tidak merasakan salat itu merupakan kewajiban dan tidak pernah bersedih dengan apa yang telah mereka tinggalkan. Dengan begitu tuan-tuan, kita semuanya mengetahui dan kita juga akan merasakan apakah hati saya mati atau hati saya ini dalam keadaan hidup. Mari sama-sama kita memeriksa, melihat dan meneliti apakah segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini Allah perintah kita tinggalkan tanpa rasa sedih, tanpa rasa menyesal. Apakah segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan tanpa takut kita kepada Allah dan tanpa kita menyesal dengan perbuatan tersebut? Padahal baginda Rasulullah dalam hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, kuntu na'aitukum ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma na'aitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku suruh daripada segala perbuatan-perbuatan yang baik, maka hendaklah kamu perbuat, kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang aku larang hendaklah kamu jauhkan. Mana kita melaksanakan segala kebaikan-kebaikan dan kita melaksanakan segala ibadah, berarti hati kita ini hidup. Tapi jikalau sekiranya segala larangan Allah Subhanahu wa taala tidak kita hiraukan, segala larangan Allah Subhanahu wa taala bahkan kita laksanakan, berarti hati kita ini mati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan, apa penyebab hati mati? Penyebab hati mati yang pertama adalah karena makan makanan yang haram. Kalau kita seorang insan yang muslim senantiasa melaksanakan makan makanan yang haram, maka lambat laun hati ini akan mati. Sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang masanya orang-orang yang tidak menghiraukan dari mana mereka ambil makanan-makanan mereka, apakah dari yang haram ataukah yang halal. Ada dua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama penghasilan yang haram. Mungkin seseorang bekerja daripada penghasilan yang haram. Perempuan menjual diri mereka
dan mengambil daripada uang-uang daripada orang-orang, atau laki-laki hidung belang, atau seseorang yang menjadikan uangnya berbunga, atau bahasa Malaysianya dia alungkan, atau bahasa apa lagi? Dia ribakan. Suka dia jadi alung, tak mau jadi engah, tak mau jadi utih, dah alung juga. Makanan itu adalah makanan yang haram, hasil daripada riba. Atau pejabat-pejabat pemerintah yang memakan makanan rakyat, kita korupsi, pecah amanah dan sebagainya. Ini adalah makanan-makanan yang haram, yang kalau kita kasih kepada istri kita, anak kita, maka hati-hati mereka keras. Yang kedua, hasil yang kita buat halal, tetapi kaifiat dan cara yang kita makan haram. Contoh, telur. Tahu telur? Tahu telur? Telur kalau tak tahu, pindah sajalah ke London. Ini telur kita beli, kita goreng tanpa dicuci, kita masukkan dalam kuali, melegak, memang sedap. Apa pasal sedap? Karena telur tadi itu dah bercampur sikit dengan najis, bernajis jadinya, belum lagi dicuci. Saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita rakyat Malaysia ni, dia suka makan di kedai-kedai. Betul tidak? Betul? Kadang-kadang kita makan tu, pakcik telur lah. Saya dengar di kedah-kedah ni, di daerah Penang, Kedah apa semua, dia kata ada telur goyang lah, nah, ada telur dangdut lah, ada telur apa lagi? Macam-macam telur saya kata. Telur goyang ada. Macam mana kata telur goyang? Dibuat tu sebab goyang-goyang katanya. Habis pakai telur dangdut macam mana pula? Itu bid'ah saya buat. Ini telur kalau dia masak tanpa cuci, kita makan. Ini yang membuatkan hati kita jadi keras, hati kita jadi mati. Makan ikan yang tidak dicuci dengan sesuai syariat. Ikannya sudah dibersihkan dalam keadaan berdarah. Apa yang kita buat, bukan dia cucur ikan ini, tapi dia buat masuk air begitu saja, langsung digoreng. Sebab itu kalau kita mau kawin sama perempuan, mesti perempuan tu faqihah, pandai ilmu fiqih. Nak tu isterinya tengok muka cantik saja, hidung mancung, bibirnya Mekah, itu yang tengok. Tapi dia bodohnya Masya Allah dalam masalah fiqih. Makanan ikan yang kita makan bercampur dengan darah, itulah yang kita makan. Maka hati ini akan kotor, hati ini akan mati. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, kalau hasil sudah haram, kemudian cara makan juga haram, jangan heran anak kita kalau mengaji dapat alif lupa ba, dapat ba lupa alif. Betul tak? Apa pasal? Dia kata, tuan guru tolonglah bacakan. Apa nak dibaca? Baca keningnya, baca kepalanya. Tuan guru dah berbuih-buih mulut dah baca, puh. Tak juga, tetap bodoh, idiot. Apa pasal makanan yang haram? Nah, guru kata, cemananya kau ni bodoh betul jadi orang. Sampai ke orang tua, cemana bodohnya? Karena makanan-makanan yang haram, otak tumpul, hati tertutup. Sebab itu, mari sama-sama kita mencari yang halal, walau sedikit. Mencari yang halal. Dan mari kita belajar fikih agar tahu bagaimana cara untuk memasak. Ini makanya kalau enggak tahu istri, ajarkan supaya kita makan yang halal. Tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, yang kedua,
penyebab hati ini mati adalah disebabkan kita suka duduk sama orang-orang ahli dunia. Kita suka duduk sama orang punya BMW, Mercedes-Benz. Kalau duduknya tidak pernah bincang masalah agama, tapi bincang masalah bisnis. Macam mana sekarang ni, apa pasal ringgit turun naik, dah pening kepala dah. Tidak ada pembahasan yang lain. Maka ini akan mendatangkan kematian hati. Bila kita ingin hati kita tidak mati, maka hendaklah senantiasa duduk dengan orang-orang yang soleh, berada dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan orang-orang yang soleh tersebut, hati ini akan hidup. Ketika mereka pegang tasbih, coba tengok tuan-tuan sekaliannya, dulu tahun 90-an semua orang pegang tasbih. Betul? Saya yakin semua tuan-tuan sekarang coba bukakan tasbih. Ada? Ada tasbih tuan-tuan? Ada ya? Tasbih ada? Ada, tapi 1, 2, 3. Dulu tasbih ini dipegang oleh anak muda, orang tua. Betul? Setelah Samsung bertebaran di mana-mana, maka kedudukan Samsung lebih tinggi daripada tasbih. Betul? Betul atau betul? Subhanallah, tasbih tak laku lagi. Sekarang kalau kita duduk sama orang-orang, kawan kita sendiri, kawan ini sekarang punya apa? Dia baru beli ya Samsung S4 atau 5, yang 5 ke yang 6 ke. Kita masih lagi apa? Punya Samsung yang di bawah lagi. Kita punya ingin bagaimana supaya kita beli Samsung yang mahal sama seperti dia. Nah, duduknya kita dengan orang-orang seperti ini, ahli dunia, tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan membuat kita lebih rakus terhadap dunia. Sebab itu nanti akan saya ceritakan apa saja ya hasil daripada hati yang mati. Jadi tuan-tuan sekaliannya, kalau ingin hidup hati kita, duduklah dengan para ulama-ulama. Duduklah di majlis-majlis ilmu. Perbanyak majlis ilmu. Karena dengan majlis tersebut, hati kita akan hidup kembali. Kita akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ulama-ulama sampai sekarang saya lihat, tetap mereka, walaupun Samsung sudah hebat-hebat punya mereka, tetap mereka pegang tasbih. Malu kita depan ulama, mereka pegang tasbih, kita tak pegang apa? Tuan, kadang-kadang ada syekh depan kita, tapi kita tahu. Tengok Facebooknya, WhatsAppnya, dan sebagainya. Malu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita depan syekh, depan tuan guru, jangan sekali-kali berbicara tentang dunia. Kalau ada tuan guru yang memang bicara tentang dunia, sudah hilang akalnya. Sebab itulah kata para ulama, apabila kamu melihat seorang ulama dan dia mengingatkan kamu kepada Allah, maka dia adalah ulama Rabbani yang hatinya hidup dan akan menghidupkan orang-orang yang di sebelah-sebelah mereka. Tapi kalau sekiranya seseorang ulama kita tengok muka dia, teringat kita dengan handset. Tengok muka dia, teringat kita dengan BMW. Ini ulama hatinya mati. Banyak. Saya tidak bicarakan siapa dan siapa, tapi telah banyak orang-orang yang mengaku ustaz, orang-orang yang mengaku ulama, tapi hati mereka mati. Mati kenapa? Karena mereka juga terayu dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang awam datang kepada mereka. Orang-orang awam duduk dengan mereka, melihat mereka yang begitu cinta dengan dunia, maka mereka akan mengikuti ulama-ulama seperti ini. Inilah yang dikatakan tuan-tuan dengan ulama usuk, ulama yang jahat,
ulama-ulama yang tidak ingat dengan Allah dan akhirat. Sebab itu, mari siapa saja yang ingin hatinya hidup, siapa saja yang ingin hatinya benar-benar dekat dengan Allah, duduklah dengan ulama, duduklah di majlis pengajian. InsyaAllah ta'ala hati itu akan hidup. Tuan-tuan sekaliannya, di antara penyebab hati kita ini juga mati adalah hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Apa yang membuatkan cinta dunia? Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk mencari dunia. Tidak ketinggalan para ustaz. Kalau orang awam gila dengan dunia, itu kalau kita kata masih lagi wajar, karena mereka tidak tahu. Tapi kalau para ustaz sudah gila dengan dunia, ini namanya kurang ajar. Hubbud dunia inilah yang menghancurkan hati kita, menutup segalanya, sehingga manusia berlomba-lomba ingin mendapatkan dunia, lupa dengan Allah. Ibadah mereka tinggalkan. Coba Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia merupakan sumber daripada kejahatan. Kenapa dikatakan sumber kejahatan, tuan-tuan? Mari kita lihat satu persatu. Perbuatan itu akan mendatangkan segala dosa. Yang pertama, kalau kita ingin jadi kaya, ingin rumah yang bertingkat, ingin kereta yang berkilat, ingin duit ringgit yang berlipat-lipat, ingin jadi koprat, tapi penghasilannya agak sedikit, maka dia berusaha. Yang pertama, mungkin dia korupsi atau pecah amanah. Betul? Ingin punya kereta, pecah amanah. Ingin punya harta, mencuri. Ingin punya kekayaan, menipu orang. Inilah penyebabnya kenapa kita lihat orang-orang seperti ini tidak kenal dengan Tuhan, hati mereka mati. Malah mereka itu akan mengumpulkan harta-harta mereka lewat jalan-jalan yang tidak benar. Tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, sebagian ini adalah merupakan daripada sumber hati yang tidak baik dan akan mematikan hati. Mari kita lihat, kalau seseorang yang telah mati hatinya, apakah yang terjadi dengan seseorang tersebut? Kalau seseorang sudah mati hatinya, maka orang tersebut akan kena penyakit hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, manakala pada hari kiamat yang manusia akan mati, yang namanya hidup akan mati, dunia ini akan hancur, maka semuanya manusia akan kembali kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang bertahta, yang rakyat jelata, semua kembali kepada Allah. Dan kembalinya apakah mereka masuk surga atau mereka masuk neraka? Apakah selama ini yang telah mengumpulkan harta yang begitu banyak, duit yang begitu banyak di dalam bank, rumah yang begitu banyaknya, memberikan manfaat kepadanya? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat daripada anak kita, harta kita, kecuali apabila dia datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera,
bukan dengan hati yang mati, bukan dengan hati yang memiliki penyakit hati. Coba kita lihat tuan-tuan, anak kita besarkan dari kecil sampai mereka besar, sampai mereka kaya, sampai mereka berada, sampai mereka punya pangkat. Apakah akan mendatangkan manfaat? Kita sekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah tinggi, ke sekolah-sekolah mat saleh. Mereka hebat dalam berbahasa Inggris, membaca bahasa Inggris, subhanallah, yes no. Baca Quran bertatih-tatih. Zubil, satu ayat 2 jam. Tuan, bukan ini sekedar cakap, tapi ini telah kejadian. Seorang ayah melupakan didikan anaknya, tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini anak tidak akan pernah menjadi orang yang bermanfaat bagi ayahnya. Bila ayahnya meninggal dunia, orang semua baca Yasin, dia tak. Dia ambil rekaman, dibuatnya rekaman tentang Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang bermanfaat itu Samsung dia, rekaman dia, bukan dia. Ini telah terjadi. Manakala ayahnya meninggal dunia, anaknya sibuk ambil foto, kenangan katanya. Apa yang dimulakan dengan kenangan? Makanya seorang anak tidak akan pernah bermanfaat bagi ayahnya di akhirat selama anaknya tidak pernah dididik dengan Al-Quran, diajarkan dengan pendidikan Islam. Tapi kalau anak kita dari kecil mereka kita ajarkan cinta Allah dan Rasulullah, dari kecilnya kita didik dengan Al-Quranul Karim, maka ini akan mendatangkan manfaat. Ayah meninggal dunia, anak akan baca Al-Quran, akan berdoa. Sebagian orang kata Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Bung, tuan, yang nyampaikan pahala Quran ke mayat kamu atau Allah? Yang sampaikan pahala Allah. Allah Maha Kuasa. Kalau dia ingin sampaikan akan sampai. Kalau kau tak akan sampai. Di dalam solat kita, solat untuk mayat itu ada baca Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah Injil ke Taurat ke atau apa tuh, tuan-tuan? Al-Fatihah tuh kita kata Allahu Akbar, baca Al-Fatihah kita. Untuk siapa? Untuk mayat. Apa itu Al-Fatihah? Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih mengatakan minas sunnah, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah untuk mayat ketika sholat. Dengan makna yang kita baca Al-Quran, maka Al-Quran sampai kepada mayat. Dengan begitu anak ketika ayahnya meninggal dunia membacakan surah Yasin dan sebagainya, insya Allah Ta'ala akan memberikan manfaat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita lihat banyak institusi, sekolah-sekolah tahfiz Quran, pengajian-pengajian Al-Quran. Kenapa kita tidak memasukkan anak kita ke sana? Yang kedua, harta. Tidak akan bermanfaat harta kita kecuali harta yang memang kita letakkan untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekaliannya, kita dengarkan tadi tuan yang memberikan pengumuman dah letih mulut dah. Setiap saat nak kata kumpulkan uang sedekah, dahulukan atau terus kumpulkan uang sedekah untuk apa? Untuk kipas. Coba bayangkan kalau kita keluarkan daripada harta kita, saya yakin besok
kita boleh beli kipas. Betul tak? Tapi kalau sekiranya kita nih nak bukakan dompet, nak tengok lagi warnanya, insya Allah kiamat kita beli. Asal nak belikan sedekah tengok warna biru tua, jangan. Warna merah pun, jangan. Warna ini pun ungu, tak usah, besar sangat. Cepat pula masuk surga nanti. Udahlah, warna biru sajalah. Ikhlas. Biru, ikhlas. Tidak masuk surga dengan 1 ringgit, Tuan. Tuan, kalau masuk sepak bola stadion berapa bayar? Berapa bayar? Tuan, pura-pura tak pernah masuk, no. Berapa bayar, Tuan? 50.000 pun sanggup. Betul tak? 50.000 sanggup. Coba bawa dulu 1 ringgit. Nak masuk ke stadion. Dan kata, hang ni gila ke tak? Apa pasal? Tak bayar 1 ringgit. Malu kita di sisi Allah. Kalau kita punya duit banyak, 50.000 tu 50 ringgit masih sedikit lagi. Betul tak? Sebab itu dalam masalah sedekah ini, tuan-tuan, banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Keluarkan dengan banyak, diikhlaskan. Ya, mudah-mudahan insyaallah taala kipas angin akan cepat. Mau buat kipas angin helikopter kah? Agar supaya boleh terbang. Tuan-tuan sekalian, umat kalau makin banyak seperti ini panas sikit. Apalagi yang badan besar-besar, dia punya hawa panas. Jadi dalam masjid makin panas. Sebab itu merupakan pahala yang akan memberikan manfaat di akhirat nanti, tuan-tuan sekaliannya. Jangan takut dengan duit. Kalau tuan meninggal dunia besok, itu duit yang ada jutaan ringgit dalam bank, itu bukan punya tuan lagi, punya anak tuan, punya istri tuan. Betul tidak? Sebelum itu turun ke orang lain, kepada anak kita dan sebagainya, ambil setengahnya, berikan sedekah. Ambil seumpamanya untuk berikan sedekah. Jangan bakhil-bakhil. Ini. Dan yang ketiga tadi kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang hidup, bukan hati yang mati, hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Nah, kalau hati yang kotor seperti apa? Ayak ca. Nah, itu tak laku. Tuan-tuan sekaliannya, apa yang akan menimbulkan seseorang apabila hatinya kotor, hatinya mati? Maka dia akan mendatangkan segala dosa-dosa zahir dan batin. Sebab itu perlu kita menghidupkan hati kita. Apa saja, tuan-tuan, saya tidak lagi ingin bicara tentang masalah zahir. Semua kita tahu masalah dosa-dosa zahir. Betul? Kita tidak akan mau mencuri. Kenapa? Takut ketahuan. Nggak akan mau berzina. Kenapa? Kita takut dengan zina. Tapi saya ingin mengatakan, tuan-tuan sekaliannya, bila seseorang sudah mati hatinya, maka dia tidak akan takut kepada Allah dan tidak akan pernah menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan, kalau hatinya sudah mati, maka mereka akan memakai pakaian-pakaian yang diharamkan syariat. Pakaian-pakaian yang sangat ketat. Pakaian-pakaian yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nih puan-puan, minta maaf saya. Kadang emaknya elok, anak, na'udzubillah. Emak elok, anaknya, emak boleh bangga tengok anaknya buka aurat. Ini yang terjadi. Jadi bagaimana caranya menutup aurat? Tubuh itu tidak nampak lekuk-lekuknya dan tidak nampak warna kulitnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tengok umat Islam, baik bintang-bintang film,
gaya pakaian mereka tidak lagi seperti umat Islam. Itu pun kita nak ikut-ikut juga. Saya pertama kali pulang ke Indonesia tahun 2009. Subhanallah, saya terkejut. Selama ini saya sangat jarang melihat aurat perempuan. Di Malaysia, di Mesir, alhamdulillah di Makkah. Tiba saya pulang ke Indonesia, saya terkejut. Seolah-olah saya sekarang di mana? Di New York. Tahu New York, Pak? Tuan, tahu New York? Alhamdulillah. Saya pernah sampai ke New York dalam mimpi. Wanita-wanita yang menampakkan aurat-aurat mereka. Maklum kan kita tak punya dahulu mobil, nak naik kereta kita susah. Naik angkutan awam, duduknya muka-muka. Sana satu, sana satu. Saya pakai serban, pakai jubah naik. Tiba naik perempuan, Allahi Rabbi. Anak gadis, tuan. Kadang-kadang kita punya iman nih, Allah Subhanahu Wa Taala coba tahu. Coba. Ni tem nih coba nih. Saya yakin tuan-tuan alhamdulillah ya kuat cobaannya ya. Semangat, kuat iman dan takwa nah. Bila perempuan nampakkan paha ke apakah semua tutup mata nah. Alhamdulillah. Perempuan lewat, astagfirullah. Duduk depan saya. Pakai skirt. Nampak paha. Dia tengok saya pakai serban, pakai jubah, dia malu. Tahu pun malu. Apa pasal nak nampak-nampakkan paha tu? Duduk begini dia jadi serba salah. Pergi ke gini salah, tak buat begini salah, tak tengah begini lebih salah. Tapi dia tak tahu saya serba salah, lebih parah lagi. Tak ditengok haram, tak ditengok mubazir pula. Siapa yang buatkan dosa ni? Siapa yang mengajak orang untuk berdosa ni? Perempuan. Jangan heran kalau perempuan banyak nanti di neraka. Maka kita tengok pengajian perempuan paling banyak. Wirid Yasin perempuan paling banyak. Bersedekah perempuan paling banyak. Segala kebaikan perempuan paling banyak. Tapi dia juga paling banyak dalam neraka. Bila hati telah mati, kita tidak akan coba untuk tutupi. Subhanallah, tak malu tu. Suatu kata saya di kampung saya, kalau kalian tak tutup paha-paha tu semuanya, saya berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada paha kalian semuanya berkurap. Tahu kurap, tuan? Tahu kurap? Kalau paha perempuan semua berkurap, mereka tak akan nampakkan lagi. Malu dia. Tahu pun malu. Ini kalau hati telah mati. Kalau hati telah mati, tuan-tuan sekaliannya, segala perintah Allah tidak akan kena kita nak jalankan. Kita pun tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, seorang pemuda yang hatinya mati menjadi pemuda-pemuda yang liar, tidak cinta Allah dan Rasulnya, melaksanakan segala kejahatan, dadah diisap, gam, jangankan dadah, gam pun diisap. Betul tak? Pernah kami naik kereta di daerah mana, Selangor ke mana, tiba lagi jalan saya tengok, apa pasal budak-budak tu di bawah jembatan, rupanya ngisap gam, tak dapat dadah, gam pun jadi. Ini orang parah nih. Beginilah kalau sudah hati mati. Tuh kita tengok pula mat rempit yang ada. Tuan-tuan, di kampung ni dekat mat rempit, ada tak? Yang memang mat rempit tunjuk tangan, ada tak? Alhamdulillah, baik-baik belaka nah. Baik-baik belaka. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12, baik-baik belaka. Pegang tasbih tak tinggal. Jam 12 lewat, berubah. Berubah jadi apa? Mat rempit. Banyak orang tua tengok anaknya nampak, Masya Allah, bagus di depan. Tapi bila jam 12 malam berubah. Bukan berubah kuntilanak, mat rempit. Tu tengok di Selangor,
di Kuala Lumpur, Jalan Duta. Di sini pun mungkin ada juga kah? Saya di Kelantan, saya tengok dengar suara merempit. Subhanallah. Bila jam 12 malam mereka semua kumpul. Sudah kumpul, apa kerja mereka? Kerja mereka berzikir. Kerja mereka apa? Berzikir. Subhanallah. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mempercepatkan diri mereka kepada Allah. Subhanallah. Itulah orang-orang yang memang hati mereka masalah. Alhamdulillah. Mati di jalan yang lurus. Mereka sampai kepada Allah. Saya yakin tuan-tuan belum sampai ke Allah, nah? Betul tak? Betul tak? Mereka cepat sampainya ke Allah. Siapa yang ingin mendekatkan diri ke Allah supaya cepat sampai ke Allah, jam 12 malam, silahkan. Silahkan dekatkan diri jam 12 malam bersama dengan mat rempit yang ada. Ini yang kita sayangkan tuan-tuan, hati mereka mati, hati mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Ini sebahagian daripada kejahatan-kejahatan yang datang dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besarnya adalah kembali kepada hati. Kembali kepada hati tuan-tuan. Dosa itu ada dua bahagian. Kalau orang itu mati hatinya, maka mereka akan buatkan dua bahagian tersebut. Baik dosa hati maupun dosa zahir. Apa dianya? Pertama, hati itu akan membawakan seseorang untuk bersifat hasad. Hasad maksudnya apabila dia melihat temannya atau umat Islam lainnya memiliki satu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia inginkan nikmat itu hilang dari dirinya. Ini hasad. Subhanallah, para ulama-ulama sufi mengatakan hasad ini adalah penyakit orang-orang umum dan orang-orang khawas atau orang-orang alim dan ustad-ustad. Kalau mencuri, seorang ustad atau seorang ulama enggak akan mungkin mencuri, mereka akan malu. Kalau berjudi, mereka tak akan berjudi. Tapi kalau namanya hasad, itu penyakit awam dan penyakit orang khas, ulama dan ustaz. Pantang kalau kawan dia, ustaz yang lain naik daun, semakin famous dan terkenal, masuk daripada program berbagai macam program TV Hijrah, masuk ke radio IKIM, banyak undangan kemana-mana, mulailah di sana dia semakin hasad. Apa menurutmu dengan tok guru tu, ustaz tu? Oh tu, sebenarnya dia tu bodoh tahu. Dia bukan alim, bodoh. Tapi dia pandai cakap, itu aja. Kalau bodohnya tu bodoh betul tu. Dijatuhkannya orang. Ini penyakit yang bahaya tuan-tuan. Sebab itu orang yang hidupnya tidak memiliki hasad, maka tidurnya akan tenang. Orang yang tidak memiliki hasad, tidur akan tenang. Tapi kalau orang yang memiliki hasad, setiap malamnya dia akan tersiksa karena memikirkan bagaimana si fulan itu jatuh. Inilah yang kita lihat sekarang, para ustaz-ustaz sekarang jatuh menjatuhkan, cerca mencercakan, maki-makikan lewat Facebook mereka. Mereka ajarkan umat awam untuk berbuat kejahatan seperti apa yang mereka buat tanpa takut Allah. Fitnah ini, fitnah itu. Ya Allah, ya Rahman, kalau kita tidak melihat seorang ulama yang baik,
maka hendaklah kita melihat mulutnya yang tidak pernah menghina, memaki dan mencaci ulama yang lainnya. Kemudian penyakit ini juga kebiasaannya kena kepada orang-orang awam. Ini kalau sekiranya tetangga sebelah beli kereta kancil, istri kata, bang, sebelah beli kereta kancil bang, naik darahnya 180, baru beli kereta kancil. Yang sebelah beli kereta BMW atau Mercedes-Benz, pening kepalanya pingsan. Yang sebelah beli kereta Jaguar atau kereta yang lebih mahal, masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena hasad. Nah, obat hasad ini adalah ridho. Nih hati kita ini kan mati, diajarkan dengan sifat ridho. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oh ya, kawan kita dapat istri cantik, alhamdulillah. Jangan orang itu dapat istri cantik, kita bisik-bisik tetangga, ingin dapat juga. Dapat istri kita jelek, susah alhamdulillahnya ya. Dapat istri jelek, alhamdulillah, syukurillah. Nanti orang kata, Ustaz salah milih kah? Apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Mungkin muka jelek tapi hati baik, betul tak? Apa gunanya tuan-tuan kalau istri kita cantik, hidung mancung, subhanallah, kawin kita sama dia, seminggu kita masih bulan madu, 2 minggu kita bulan gula, sampai kepada bulan ketiganya kita dah bulan gula, kembali kepada bulan apa? Garam. 5 bulan daripada bulan racun. Kalau awal-awal dek, nak buat dulu teh dek. Ah ya bang, saya nak buat teh lah ni bang sama bang. Bulan kelima, dek, teh dek. Oh bang, nak naik rupanya, buat sini sendiri. Gula situ ada, teh ada, buat sendiri. Abang punya tangan, punya kaki. Maka syukuri apa yang ada. Bila seseorang hatinya tetap bersyukur dengan yang ada dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan, insyaallah hati ini akan tenang, hati ini akan bersyukur, hati ini akan hidup, tuan-tuan. Kalau dia tidak pernah bersyukur, inilah yang akan datang hasad dan dengki kepada orang. Tuan-tuan sekaliannya, di antaranya lagi apa yang didatangkan oleh penyakit hati ini adalah ketika dia mati, orang-orang tersebut akan bersikapkan takabur dan ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hadis qudsi, al-kibru ridai, faman akhadha anni adkhalahu an-nar. Ketakaburan itu adalah merupakan selendangku dan siapa saja yang mengambilnya dariku, aku akan masukkan ke dalam neraka. Tidak akan datang sikap takabur kalau hati kita ini tidak mati. Tapi kalau hati mati, hati tidak berfungsi dengan sebaiknya, maka hati ini akan mendatangkan sifat ketakaburan. Coba kita lihat bagaimana Fir'aun yang menyombongkan dirinya, yang mengaku Tuhan yang berkuasa, yang menyuruh orang untuk menyembahnya sambil berkata, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kamu yang paling tingginya, dengan rasa ketakaburannya, kesombongannya dan keangkuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak rasakan karena sudah terlampau sering buat takabur. Tak, maaf saya, ada orang suka takabur, dia tak rasa dia takabur. Begitu. Yang kata, enggak tahu kau ni, aku datuk ni di sini.
Datuk. Di akhirat nanti kita dipanggil datuk ke tak? Di akhirat nanti ketika dipanggil satu demi satu, apakah kita akan dipanggil dengan label-labelnya, dengan doktornya, dengan jenderalnya, dengan datuknya, dengan tan serinya dan sebagainya? Tidak akan. Maka tidak akan pantas kita untuk bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jalan kita, gaya kita, bicara kita, pandangan kita terhadap orang lain, orang miskinnya itu kita pandang dengan pandangan rendah, itu juga ketakaburan. Pakcik, anak pakcik handsome sangat lah. Oh, tak tahu kau anak saya handsome? Siapa lagi kau tak ayahnya itu tidak buat? Ayahnya pun handsome, anak handsome lah pula, kata pula. Datang rasa ketakaburan. Kadang-kadang karena kita telah memiliki kedudukan, kepemimpinan dan sebagainya, kita lupa Tuhan dan kita rasakan kitalah yang memiliki dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terkadang kita merasakan kita ingin dihormati. Kadang-kadang kita ingin rasakan, kita ingin didepankan, diistimewakan, dihormati dengan penghormatan yang besar. Ini adalah penyakit hati, hati-hati yang mati. Dari situlah tumbuh ketakaburan, sehingga kalau orang mencela kita akan marah. Kenapa kita mesti marah? Toh hakikatnya ada pada diri kita sendiri. Kita insan yang memang benar-benar hina. Berarti kalau kita marah dihina orang, dengan begitu hati kita sebenarnya ingin dipuji orang, ingin dihormati orang. Betul tidak? Dan ini membuktikan kepada kita bahwasanya hati kita mati, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekaliannya, kalau kita sudah melihat tadi sebahagian perbuatan-perbuatan yang akan timbul daripada apa yang telah kita lihat, kemaksiatan yang dibuat oleh orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hasil itu semuanya tuan-tuan akan mendatangkan berbagai macam bala bencana kepada orang tersebut. Kalau hati orang tersebut sudah hati-hati yang kotor, hati-hati yang mati, maka dia akan memakan makanan yang haram terus-menerus tanpa taubat. Ini yang pertama. Kalau sudah hatinya tertutup, hatinya mati, dia tidak akan pernah mencoba untuk mencari yang haram, untuk mencari yang halal. Maka dia senantiasa akan mencari yang haram terus-terusan. Kalau sudah sampai kepada tahap ini tuan-tuan, maka dia tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama makanannya haram, selama hatinya dalam keadaan seperti itu, Allah tidak akan memakbulkan doanya. Sebab itu kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, "Summa dzakara rajulan as'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang kusut kemusut dan berdebu, sambil menadahkan tangan yang mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya yang haram, minuman yang haram, dibesarkan dengan yang haram, bagaimana doanya mau dimakbulkan? Orang yang hatinya kotor, hatinya mati, tidak akan pernah dimakbulkan doanya. Terkadang-kadang kita tengok tuan-tuan sekaliannya, orang selalu mengatakan, kenapa doa saya tidak makbul? Saya pergi ke Makkah Al-Mukarramah, berdoa di Multazam setiap harinya, doa tidak makbul.
Malam hari saya berdoa, doa tidak makbul. Saya selalu berdoa, kenapa doa saya tidak makbul? Yang perlu dilihat, apakah hati kita ini bersih atau tidak? Apakah hati kita ini dalam keadaan kotor atau tidak? Apakah makanan kita ini haram atau tidak? Karena ini saling bersangkutan. Kenapa saya katakan saling bersangkutan, tuan-tuan? Kalau kita makan, makanan kita ini diproses di dalam perut kita, dan hasil proses tersebut akan menjadi darah, dan darah ini akan mengalir ke hati. Coba bayangkan makanan itu benda yang haram, maka dalam darah kita itu sudah ada benda yang haram, dan dia akan salurkan ke hati, karena hati tempat memompa. Tuan-tuan sekaliannya, kotoran tadi akan menghinggapi hati kita. Kotoran itu akan menghinggapi hati kita sehingga hati kita akan mati. Ini yang akan membuatkan tuan-tuan sekaliannya, ya, doa orang itu tidak Allah terima karena masih dalam keadaan kotor hati dan makan yang haram. Ini adalah akibat. Yang kedua, akibat daripada kotornya hati tuan-tuan sekaliannya, tidak tentram jiwa dan raga kita. Hati tidak pernah tentram. Dimanapun kita tidak akan merasakan tentram. Tinggal di istana yang begitu megah tidak tentram. Tinggal di hotel yang mewah tidak tentram. Tinggal di rumah-rumah villa tidak tentram. Bahkan tinggal dan duduk di masjid juga tidak tentram. Betul? Betul tidak? Makanya kalau ada orang kalau masuk masjid ingin cepat-cepat keluar, itu ada pertanyaannya itu. Ada apa dengan hati? Bukan ada apa dengan cinta. Ini kebanyakan nonton film Endon. Ada apa dengan hatinya? Orang yang kasak kusuk, kanan, kiri, tengok begini, tidak ada tentramnya, ingin cepat keluar. Kalau dalam pengajian tengok jam selalu, jam berapa ini? Ustaz ini kok lama sangat? Umpamanya, ini hati tidak tentram. Hati tidak tentram berarti hati ada permasalahan. Betul tidak? Kalau perut kita tengok pak macam gendang dah, macam gendang dangdut dah, itu menunjukkan perut kita ada masalah. Apa masalahnya? Angin. Kalau orang sudah tidak tentram dalam masjid, walaupun pakai aircon, pakai kipas angin helikopter yang nak kita beli itu, dah dingin dah, tetap aja nak cepat pulang. Ini ada masalah dalam hatinya. Orang-orang yang memiliki permasalahan tidak akan pernah tentram. Tuan-tuan sekaliannya, jangan anggap orang-orang yang punya kekayaan itu tentram. Orang-orang yang punya banyak duit itu tentram. Tidak. Coba tengok Mat Saleh. Ingin mencari ketentraman, mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh. Pergi ke Langkawi. Pergi ke mana lagi? Genting Highland. Pergi ke Penang. Pergi ke Bali. Pergi ke sini dan ke sana. Apa gunanya? Untuk mencari ketentraman. Sampai sekarang mereka tidak pernah mendapatkan ketentraman. Kalau begitu tuan-tuan sekaliannya, ketentraman itu bagaimana? Nanti di penghujung saya akan sebutkan bagaimana caranya kita ingin mendapatkan ketentraman hati sehingga hati kita makin hidup insyaallah taala biidznillah. Tadi sudah saya katakan, orang yang mati hatinya, maka hatinya tidak akan pernah tentram sedikit pun, walau dia di mana saja. Juga di antara akibat hati-hati kita ini yang sudah mati tuan-tuan, maka dia akan sedikit berzikir kepada Allah.
Setiap orang yang memiliki hati mati, maka dia tidak akan pernah berzikir kepada Allah. Dan juga tidak akan pernah banyak membaca Al-Quranul Karim. Betul? Karena membaca Al-Quran termasuk zikir. Dan orang yang punya mati hati tidak akan pernah berzikir. Tuan-tuan, di zaman sekarang kita penuh dengan berbagai macam fitnah. Coba lihat, seorang pemuda lebih banyak membaca status Facebook daripada baca Quran. Betul tidak? Betul tidak? Saya yakin tuan-tuan semua punya apa? Handset mahal-mahal. Samsungnya lah, ini itunya lah. Itu tidak akan pernah terlambat itu tengok Facebook. Setiap ada saja status baru, dia kata, ini punya kawan kita, like. Semua status orang buat like. Merasa merugikan dia kalau tak ikut nge-like. Betul? Betul tak? Dan saya ini dipitnah Allah SWT dengan berbagai macam Samsung. Ada saja orang nak kasih sama saya Samsung. Alhamdulillah lah. Tuhan pun nak kasih sama saya. Alhamdulillah, saya ikhlas. Ini fitnah sama saya. Dulu saya kata saya tak pegang Samsung. Saya pegang Nokia yang lama-lama tu. Yang suara tet. Saya yakin kalau pakai itu terbangun semua orang. Suaranya besar. Ini Nokia yang dulu tu yang besar. Ya udah. Oh, kita lempar ke anjing mati. Kuat. Nokia dulu kuat. Ini kalau Samsung kecampakan pecah langsung. Coba. Kita lebih banyak baca status baik di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Betul tidak tuan? Supaya kita tak rubah nih. Bukan tak boleh baca Facebook, kan? Kita tingkatkan baca Qur'annya daripada baca Facebooknya. Kadang duduk di Facebook, subhanallah, 3 jam, 5 jam baca Quran, baru 2 ayat 3 ayat. Sadaqallahul azim. Maya pula cepat sangat. Udah 3-4 ayat dah, syukurlah tuh katanya. Padahal Facebooknya lebih lama. Maka dengan membaca Al-Quran dan berzikir, tuan-tuan akan mendatangkan ketenteraman dan akan menghidupi hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman dan ketenangan dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang kita dahulu, orang-orang tua kita, mereka duduk tenang, diam mereka. Tak ada pernah kalut. Tentram, nyaman, adem, tak pernah memikirkan benda-benda yang lain. Kenapa? Karena di tangan mereka ada selalu tasbih. Karena sekarang sudah jam 9, saya tahu tuan-tuan juga tengok-tengok jam dah. Kalau kita pergi mengaji tuan, jangan bawa jam tahu. Nah, ustaz tu nak buatkan jam 1, silakan. Jam 2 pagi, silakan. Betul tak? Tapi kalau orang tengok-tengok jam tu, wah, termasuklah orang tu apa? Ada masalah dalam hatinya. Nah, kita malam ni insyaAllah tuan-tuan, saya yakin semua kita ni tidak ada masalah dalam hati. Betul? Betul? Tak ada masalah dalam hati ya? InsyaAllah kita sampai jam 2. Boleh? Boleh? Boleh. Takut nanti saya cakap sampai jam 11 pun dah lari semuanya. Tuan-tuan sekaliannya, mari saya ajakkan bagaimana supaya kita dapat menghidupkan hati. Pertama tadi sudah saya sebutkan, mari sama-sama kita duduk dengan orang-orang soleh. Tanyakan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Karena duduk dengan orang-orang yang soleh akan menghidupkan hati kita. Yang kedua, tuan-tuan sekaliannya, seringlah melaparkan perut kita dengan berpuasa. Jangan kita senantiasa makan dengan makan yang berlebih-lebihan. Nampak nanti burger, habis burger. Nampak nanti lewat nasi kandang, lewat nasi kandang. Nampak lagi nanti rendang juga habis. Kari habis. Nampak nanti nasi Arab habis juga. Semuanya masuk ke perut.
ingin kita supaya hati ini dalam keadaan hidup, hendaklah perbanyak lapar dengan cara berpuasa. Dengan begitu akan datang hikmah-hikmah ke dalam hati. Hati yang bersih dan hidup ini, tuan-tuan sekaliannya, akan diduduki oleh para malaikat. Sementara orang yang memiliki hati mati, maka di sanalah tempatnya syahwat, di sanalah tempatnya nafsu dan syaitan. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, seringlah kita bangun ketika waktu malam. Bangun kenapa bangun ketika waktu malam? Bukan nak bangun tu nak pergi ke tandas nak kencing kan? Bayangkan kalau ada orang pergi bangun, sudah bangun dah semangat dah, malaikat dah catat dah. Oh ni mau tahajud ni, kata malaikat. Nak tahajud ni. Tengok-tengok masuk ke tandas, tak ambil duduk, balik lagi langsung buat tidur. Rupa nak kencing saja. Kan sia-sia. Selalulah kita solat malam, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini katanya da'bus salihin. Kata Rasulullah, da'bus salihin adalah perbuatan orang-orang soleh sebelumnya. Karena kalau orang-orang itu telah melaksanakan solat malam selalu, lambat laun hati ini akan senantiasa bersih, hidup kembali. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, memperbanyakkan istighfar. Hati yang mati, hati yang kotor, itu disebabkan dosa yang begitu banyak. Ulama sufi menggambarkan hati ini laksanakan cermin atau kaca. Tidak pernah dibersih, maka dia tidak akan pernah putih, tidak akan pernah bersih. Maka kita akan cuci dan bersihkan kaca ini, cermin ini, maka cermin akan bersih. Nah, hati kalau kita ingin bersihkan, maka kita mesti memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Bagaimana cara istighfarnya tuan-tuan? Bukan pegang tasbih, Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Istighfar seperti ini tidak akan memberikan kesan dalam hati. Istighfar seperti ini tidak akan memberikan kesan dalam hati. Tundukkan kepala kita, ingatkan segala dosa-dosa kita, ingatkan bagaimana kemarahan Allah kepada kita, ingatkan kedahsyatan Jahannam. Baru kita mulaikan dengan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini akan memberikan bekas ke dalam hati kita tuan-tuan. Bahkan akan mendatangkan nangis. Karena orang yang hatinya mati tuan-tuan, orang yang hatinya busuk tidak akan dapat menangis. Coba kita tengok, orang datang ke Mekah melihat Ka'bah. Kalau hati itu raqiq, hati itu lembut, hati tidak mati, dia akan menangis melihat Ka'bah. Coba tuan tengok Ka'bah, nangis. Tapi kalau sekiranya hatinya kotor, hatinya mati, tidak akan pernah menangis. Dan sebaliknya, orang yang hatinya mati akan suka ketawa terbahak-bahak. Lihat Raja Lawak terkekeh, tengok Maharaja Lawak atau kokoh-kokoh, senang ketawa. Tanda orang-orang yang hatinya itu mati lebih suka ketawa daripada menangis. Dan ketika waktu menangis susah. Orang Arab kalau baca Quran, Allahu Akbar, baca Quran, paham dia apa dibacanya, dia nangis tuh. Macam kami tengok dulu di Mesir, Tok Imam baca doa kunut, semua menangis. Ya Allah, emang ada Tok Imam tu pun sudah sedih pula kita. Sudah sampai Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah
waghfir lana dhunubana ya Allah. Menangis, meneteskan air mata. Kita kalau tok imamnya buatkan nangis, dia dah seember, sebaldi air mata tertampung, makmum tak boleh nangis-nangis juga. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Amin. Boleh nangis? Tak boleh nangis. Baca Quran ketika datang ayat-ayat azab, boleh nangis? Tak boleh nangis karena hati sudah kotor. Jadi orang-orang yang beristighfar akan mendatangkan kesedihan dalam hatinya karena dia rasakan dosa yang begitu banyak. Orang-orang yang suka istighfar kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rasakan dosa itu seperti batu yang begitu besar yang akan menghantamnya. Coba bayangkan tuan-tuan, di atas kita batu besar akan menghantam kita. Kita akan takut. Ya. Tapi coba orang-orang yang sudah mati hatinya, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa seperti lalat hinggap di hidungnya. Tidak ada sedikit pun kesan. Sebab itu tuan-tuan, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Orang yang berbuat dosa tapi dia tahu dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, lebih baik daripada orang berbuat kebaikan tapi dengan keadaan ria dan sombong, merasakan dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba dulu tuan-tuan istighfar. Pertama kita istighfar biasa, baru kita istighfar dalam keadaan dinasyidkan supaya tengok bagaimana hati kita. Ikut saya. Astaghfirullah. 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 Ada rasa? Ada rasa tidak? Ada. Kalau kita sering begini, insya Allah Ta'ala ada kesan dalam hati kita. Daripada kita suka istighfar. Tuan-tuan sekaliannya, kita lebih hebat daripada Nabi tidak? Siapa lebih hebat? Nabi ke kita? Siapa lebih hebat? Kita ke Nabi? Tentunya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah ta'ala fi kulli yaumin mi'ata marrah. Dalam riwayat yang lain mengatakan 70 marrah. Demi Allah, saya setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Ini Nabi yang Allah ampunkan dosanya terdahulu dan yang akan datang, yang maksum daripada dosa dan noda, yang akan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Bagaimana kita? Siang kita berbuat dosa, malam kita berbuat dosa, mata terbuka buat dosa, sebelum tutup mata buat dosa, keluar rumah buat dosa, dalam rumah buat dosa, tapi kita tidak pernah sadar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya kita, alangkah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, buatkan pagi kita 100 kali istighfar. Buatkan petangnya kita 100 kali istighfar. Malu kita dengan Rasulullah. Malu kita dengan Rasulullah. Rasul yang tidak berdosa, Rasul yang tidak punya noda dan dosanya, beristighfar kepada Allah. Rasul ingin mengajak umatnya, wahai umatku, beristighfarlah.
Karena dengan istighfar tersebut akan turunkan keberkahan, akan mendatangkan hati yang hidup, mendatangkan berbagai macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah lewat hadisnya ketika terjadi gempa bumi di Madinatul Munawwarah, ya Allah, innaka wa'adtani alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, kamu telah berjanji kepadaku mereka tidak akan kamu azab kalau saya bersama mereka. Wa innaka tu'adzani annaka la tu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan kau juga telah berjanji, ya Allah, kamu tidak akan mengazabkan umat-umatku kalau mereka dalam keadaan istighfar. Paginya mereka beristighfar, petangnya mereka beristighfar, malamnya mereka beristighfar, waktu tengah malamnya mereka beristighfar, sepertiga malamnya mereka beristighfar, waktu sahurnya mereka beristighfar. Kamu tidak akan pernah memberikan azab-Mu, wahai Tuhanku, selama umat Islam tetap dalam keadaan mustaghfirin, tahu dengan dosa-dosa mereka, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan Allah turunkan bala bencana. Mereka tidak akan Allah tenggelamkan dengan air. Mereka tidak Allah tenggelamkan dengan tanah. Mereka tidak Allah hancurkan. Tapi selagi umat Islam lupa dengan Allah, mereka berbuat kejahatan dengan sesuka hati mereka. Mereka lupakan Tuhan mereka, mereka kotorkan hati mereka, bahkan mereka lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan turunkan kepada mereka berbagai macam bencana dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah akan datang tanpa pernah diundang. Tentara-tentara Allah akan menghancurkan mereka lewat dahsyatnya tsunami yang menghancurkan umat, yang menghancurkan gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan yang kokoh, memisahkan di antara ayah dan anaknya, memisahkan di antara suami dan istrinya, memisahkan di antara handai tolan dan kawan-kawannya, mematikan umat. Kita masih ingat dengan perkara-perkara yang telah terjadi di Aceh. Ini merupakan teguran kepada umat agar mereka kembali kepada Allah, mengistighfarkan masyarakat dan memasyarakatkan istighfar. Jangan kita kata, aku sudah melaksanakan ibadah, aku telah tabat, aku sudah salat, cukup. Tidak pernah cukup. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka kembali kepada Allah dan beristighfar. Karena yang namanya tsunami, tuan-tuan, namanya bala Allah, tuan-tuan, kalau Allah sudah kirimkan, dia nak tak tengok-tengok lagi, tuan-tuan. Tak tengok lagi. Datang dengan begitu, ketika datang dia, maka dia akan menghancurkan yang soleh dan toleh. Akan menghancurkan yang baik dan yang buruk tanpa melihat. Kalau sudah tsunami datang, tuan-tuan tak akan melihat. Kalau sudah datang banjir, tidak akan melihat siapa dia. Tok guru kah dia? Ustaz kah dia? Bilal kah dia? Tidak akan pernah melihat. Datang air. Brrr. Oh, ni Tok Bilal ni, belok kiri, belok kiri. Oh, ni Tok guru ni, belok kanan, belok kanan. Oh, ni ustaz, jangan hancurkan, belok kiri. Tak. Dia akan hancurkan semuanya. Kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal mereka. Makanya tuan-tuan, istighfar ini akan menghidupkan hati kita. Siapa yang paling banyak beristighfar dan berzikir kepada Allah akan menghidupkan hatinya. Ini obat yang paling manjur, tuan-tuan sekalian. Istighfar banyak-banyak. Bahkan kata para ulama, siapa yang paling banyak mendapatkan istighfar, pertama, rizkinya makin banyak. Ini merupakan obat ketika nilai uang kita jatuh. Nah, kita suka menyalahkan orang. Oke,
Dunia sekarang jatuh, Indonesia jatuh, Malaysia jatuh, negara-negara jatuh. Okey, tak kalah mungkin 24 jam kita nak nyalahkan orang. Gunakan banyak, rakyat semuanya beristighfar, mudah-mudahan akan naik kembali. Istighfar obatnya. Kemudian siapa saja yang tak punya anak, perbanyakkan istighfar, insya-Allah taala akan diberikan banyak anak. Yang ketiga, akan menjauhkan azab dan bala bagi orang yang beristighfar. Keempat, doa mereka akan mudah Allah makbulkan. Dan berikut-berikutnya. Tuan-tuan, 4 ni aja pun dah cukup, kita akan memperbanyakkan istighfar. Mari kita ikut sama-sama istighfar tuan-tuan sekaliannya. Sama-sama supaya kita mengaji, mengamalkan sikit-sikit. Ini pulang ngaji langsung tidur. Besok dah lupa juga istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau kita beristighfar dengan biasa, tak juga mau menangis, buatlah lagu seperti ini, dudukkan kepala kita, tundukkan, karena air mata yang kita keluarkan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat tuan-tuan sekaliannya. Mudah-mudahan insya-Allah taala biiznillah apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini akan menjadi amalan kita, akan menyentuh hati kita, akan menghidupkan kembali hati kita yang telah mati selama ini, akan menyadarkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya-Allah taala akan memberikan ketenangan jiwa kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lagi yang saya ingin sampaikan, tapi saya cukupkan daripada hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada masa-masa yang berikutnya di tempat ini, di bawah sinaran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kalau pedang melukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.